Bro, semua ngumpul dulu. Teman satu gua semua kita merapat dulu. Yuk. Ntar bersihin sepiting bisa belakangan. Lagi yang lain masih pada kenyang. Ini dulu penting. Gua tadi kan ke gua sebelah, niatnya mau minta garam, punya kita lagi habis. Nah, di perjalanan gua ke sono, tiba-tiba gua ketemu orang yang aneh banget. Aneh bin ajaib. Baru ini gua ngeliat orang kayak begini. Gua mau tongolin tapi lu pada jangan kaget ya. Bawa santai, nggak ada yang onar. Oke, ready ya. Santai, nyampanik. Tenang. Ini bukan binatang, ini manusia juga kayak kita, sama kayaknya sih. Dan ternyata pas gua tanya, ternyata dia ini tuh katanya cewek. Oh iya. Sekarang gua mau tanya, di sini ada yang tahu nggak cewek itu apaan? Serius gak ada yang tahu nih? Soalnya gue panik banget nih, takutnya dia nggak bisa pipis. Pas gue cek ya, dia itu nggak punya ini. Lah bener, iya serius. Dari pertama gue nemuin dia, onoannya udah nggak ada. Gue nggak tahu tuh apa dia mendelep ke dalam atau emang copot atau emang cewek tuh versi bongkar pasang, kurang paham tuh. Tapi ntar gimana dia mau pipis kalau nggak ada ini? Coba cek dulu masing-masing dah. Jangan-jangan ada yang cewek juga di kita nih. Bang, gede banget. Benar, punya semua. Iya bang, aman. Iya, gue juga ada sih. Gimana dong berarti nih? Kita nggak bisa tinggal diem loh. Ini kalau dia mau pipis lewat mana? Berapa lo urusan? Ada yang punya saran nggak? Enggak. Jangan disumpel sedotan, nggak ada lo. Itu bisa sih mungkin ya kita congkel keluar. Cuma masalahnya kita yakin nggak onoannya ngedelep ke dalam gitu. Ntar kalau emang nggak ada isinya nyongkel apaan lo? Ini mikir random aja sih, nggak tahu bisa apa enggak. Kita bisa nggak sih kayak kasih pinjem punya kita gitu? Bisa kali ya? Ntar dia pakai bentaran terus dia balikin lagi gitu. Ada yang mau jadi sukarelawan nggak? Coba sekali doang. Ntar kalau nggak bisa dibalikin lagi. Enggak bakal dipunyain dia. Lu kasih nama dulu aja dah biar nggak ketukar. Nih spidol nih. Nah udah, kita coba ya. Dia pipis lo ya. Bro, nggak sakit bro. Berarti bener bre, cewek emang bentukannya gini. Untung belum dicongkel anjir. Mbak, mau tanya mbak, cewek kan batangnya nggak ada tuh. Terus kalau mau cowok gimana mbak? Mau minum mbak? Saya ada minum nih, bersih kok. Lagi puasa mas? Oh iya oke. Lagi puasa, belum makan, belum minum dari sahur mas, dari sahur. Itu lama banget guys, itu kayak buat seorang wanita tuh itu lama banget gitu ya kan? Mas cowok nggak mungkin ngerti sih gimana capeknya cewek gitu. Aduh, kamu pegel ya? Ih ampun, ya. Aduh maaf ya, aduh iya sayang. Mama minta maaf ya. Iya mama tahu kamu pegel, tapi udah habis bangkunya, udah gak ada lagi. Yang duduk juga semuanya yang layak duduk lagi. Semuanya cewek, ibu-ibu tanpa batang. Gak ada tuh yang cowok, yang masih seger, masih muda, gak ada. Yang keker, yang banyak duit, yang rajin menabung, yang kayak dia kalau berdiri tuh gak masalah. Gak ada deh, maaf ya. Mbak mau duduk mbak? Ya mas gak usah. Saya udah biasa kok berdiri, pegel, dan kecapean. Saya kan kerja di pabrik tuh. Itu saya kalau kerja tuh berdiri sampai 9 jam loh. Iya 9 jam, 9 jam. Jadi kalau dibilang capek sih ya capek banget tuh. Tapi ya gimana, ya udah biasa sih. Tapi capek banget emang. Tapi kalau dibilang capek banget sih ya sebenarnya udah biasa ya. Tapi capek banget sih emang. Mas paham gak sih? Kalau mau duduk saya berdiri nih mbak. Aduh mas gak usah. Saya tuh gak mau gitu ngerepotin orang gitu. Gak enak, kayak gak enak gimana. Tahu gak sih rasanya kita ngerepotin orang gitu kan? Masa ntar saya duduk terus mas berdiri, nanti mas kakinya pegel kayak apa yang saya rasain sekarang loh. Pegel banget mas, saya udah ngerasain. Gak apa-apa kok. Biarin saya aja yang pegel, capek, pengkor, jompo, tak berdaya. Ya udah saya diri ya. Jangan mas, jangan mas, mending jangan mas. Duduk, oh iya makasih mas. Apaan tuh? Mama, dikit lagi tuh. Aduh, pegel. Iya mama tahu, iya pegel. Namanya kita harus berdiri tuh pasti pegel. Tapi kita jangan sampai ngerepotin orang lain. Biarin orang-orang semua nih bisa duduk dengan nyaman, damai, nggak pegel-pegel kayak kita gitu deh. Karena mereka semua tuh layak duduk semua gitu.
Coba aja ya, seandainya ada bangku minimal satu aja yang kosong, pasti kita nggak bakal kecapean kayak gini deh. Atau seenggaknya ada cowok lah, cowok yang merasa dirinya masih cowok gitu kan. Terus dia ngeliat kita gitu, mandang kita sebagai wanita. Aduh, coba aja ada. Mbak, mau duduk? Ih, nggak usah mas, nggak usah. Jangan ngerepotin mas. Kan mas jadinya mesti bangun dulu, terus berdiri di sini sambil pegangan. Terus saya dikasih duduk di sini sampai tujuan terakhir kan. Itu kan saya jadi senang banget gitu mas. Saya tahu sih mas, kalau saya senang tuh mas pasti ikutan senang. Cuman gimana ya, terlalu membahagiakan saya gitu kalau saya bisa ampe duduk di tempat yang mas lagi dudukin itu. Yaudah, saya berdiri. Loh mas, jangan mas, jangan. Tuh, Mbak, duduk, Mbak. Oh ya, makasih mas. Selamat malam kami ucapkan kepada para penumpang. Kita sudah sampai di stasiun akhir Stasiun Bogor. Periksa kembali barang bawaan Anda. Cok, tipek gua mana tipek? Lah, tipek. Tipek yang merah yang tutupnya hilang. Tipek. Oh, tipek. Iya, tipek yang merah yang tutupnya hilang. Oh iya ya, kan gue pinjam sama lu ya. Iya, makanya udah buruan gua mau pakai. Kayaknya tadi si ini pinjem deh. Siapa tadi ya? Siapa? Si yang bentukannya kayak kotok. Kita semua tai kotok anjir. Gak ada rambutnya. Kita semua digambarin gak punya rambut, mohon maaf. Siapa ya? Cewek cowok? Cowok sih, singkat gue mah ya. Yang benar, cowok bukan. Ini ngapa gue jadi yang nyari dah? Lu dong tanggung jawab. Lah, kan tuh tipek lu. Tapi kan tadi lu yang pinjam. Tadi balikin kok kata orangnya tadi. Ya kan gue butuhnya sekarang bukan ntar. Ya lu minta aja sono sama tuh orang. Ya siapa? Ya nggak tahu. Oh ini si Ipung. Ya benar si Ipung. Dari tadi kek. Oi Pung, tipek gua malu kan? Oh itu tipek lu ya? Iya bener, yang merah yang tutupnya hilang. Nih. Kok nggak ada ya? Lah, kok nggak ada sih? Mana tipek gua buru? Tadi di sini, Bre. Tadi tuh di sini. Ingat coba tadi dikemanain? Nih, tadi kan gua pinjam tuh sama si Wahyu. Nah, gua pakai tuh. Begini kan pakainya. Nah, terus gua taruh di mari nih. Terus gua lanjut nulis. Terus gua post up di meja. Terus gua joget TikTok. Terus Rizky datang ke gua. Oh iya bener Rizky. Tadi katanya dia mau pakai tipek buat joget meja. Dan namanya gua orang bahaya. Gua kasih aja tuh tipek. Orang bayi bapak lu tipek-tipek gua. Ki, tipek warnanya merah tutupnya hilang, punya gua, balikin buru. Oh alah, gua kira nggak ada yang punya. Tadi abang cleaning service katanya mau pinjem, mau nyoret-nyoret belakang pintu WC. Ya namanya gua nggak bisa ngeliat orang susah ya. Ya gua kasih. Kasih berak aja lu sono. Tipek merah tutup hilang, punya gua, balikin buru. Oh yang merah itu ya. Iya. Yang tutupnya hilang. Iya. Dipinjem sama reman depan Bre. Kasih pinjem aja semua, kasih. Tipek merah tutup hilang, punya gua, balikin buru. Astronot Voyager 50 minjem tadi Bre. Astronot bos, astronot. Ya Allah, pengen nonjok orang gua. Tipek merah tutup hilang. Gua kasih ke Bilal tadi, kreatornya Teh Kotok. Sip. Tipek merah tutup hilang. Gua kasih Bre tadi ke penonton. Tipek merah tutup hilang, punya gua, balikin buru. Tipe-tipe pemimpin negeri Kotok, jujur dan amanah. Dana 100M turun pak, nih dia barangnya. Bagus. Kok 100M? Ini yang buat perbaikan jalan kan? Iya itu yang yang di jalan utama kota Kotok pak. Lah saya kan bilang cukup 20M. Ngapain jadi cairnya banyak-banyak? Ya elah. Ya kan bisa buat yang lain gitu pak. Emang ada jalan lain yang rusak? Ih bukan bapak. Ih orang baru ya. Buat betulin yang lain pak. Contoh. Rumah saya kan selantai doang nih pak, ya kan? Nah itu rusak kan begitu? Yang betul 3 lantai, betul kan? Ya. Nah itu perlu dibetulin. Udah itu aja. Ya bisa buat betulin mobil kita juga sih pak. Itu wajib dibetulin itu dengan cara ganti sama Porsche, betul nggak? Ya elah pak, intinya mah ini 100M harus habis pak. Kalau ntar di laporannya kurang, tahun depan dana yang turun kurang juga. Emang situ mau begitu? Oke baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Loh dipecat? Saya tidak mau ada tikus di kantor saya ya. Wah jangan-jangan Bapak orangnya jujur dan amanah ya? Ya betul. Security, tenang dia. Goblok! Senang menerima kritik. Pak, nih lihat nih pak. Ini orang mesti dikasih paham nih pak, kagak main-main nih. Kota Kotok nih, kota Dajjal nih ya. Jalannya bolong-bolong semua. Sistem pendidikannya hancur gak karuan. Korupsi di mana-mana. Suap ya ampun dah, bukan mainan dah. Nih pak, sikat pak. Hoax semua nih toke. Laporin. Intimidasi orang tuanya juga jangan lupa. Baik. Saya mengerti. Tolong kamu sekarang rekam saya ngomong ya. Oke, bentar pak.
Sip, udah Pak. Kepada Mbak Bimbam, terima kasih atas semua kritiknya. Lah kok Kami segenap pemimpin cabang Kota Kotok akan segera memperbaiki lubang-lubang yang ada di jalan. Besok langsung kirim orang ya. Loh Pak, Sekolah-sekolah akan langsung kami tindak. Tidak ada lagi plafon yang bolong. Tidak ada lagi WC sekolah yang baunya naudzubillah. Tidak ada lagi guru yang ganti password Facebook aja minta tolong sama murid. Lalu korupsi dan suap, kami akan segera merekrut agen rahasia khusus untuk memantau tindak korupsi dan suap. Dan hukuman bagi koruptor akan kami tambah. Di penjara di bawah tanah barang selokan 11 jamban. Dan dikasih makan bangkai tikus tiap hari selama 20 tahun. Udah selesai. ih laporin Pak, laporin. Kenapa malah ngedengerin? Lah tapi kan kritiknya bener semua. Dia udah ngata-ngatain kota sumber maksudnya kota tercinta kita loh Pak. Bapak mau diem aja gitu? Oke, baik-baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Loh dipecat? Di kantor saya tidak ada yang anti kritik ya. Wah, jadi Bapak selama ini orangnya senang menerima kritik? Jika tidak sanggup memimpin, lebih baik segera mundur dan angkat kaki dari sini. Security. Goblok! Selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Banyak bener nih motor. Wah iya dong Pak, ada 200. Wah, mantap. Kapan nih mau dibagi-bagiin ke masyarakat? Iya. Si Bapak, jokes bapak-bapak keluar. Iya sih benar buat rakyat, tapi rakyat di kantor kita Pak. Loh, maksudnya ini gak buat masyarakat? Gini loh Pak, gini loh. Orang kita motornya udah pada butut semua loh Pak. Bapak tega ngeliat bawahan Bapak kemana-mana naik motor galon. Bapak tega ngeliat bawahan Bapak naik motor yang cuma bisa bom-bom jamet. Bapak tega Sebentar. Motornya masih pada nyala kan? Ya nyala Pak, tapi gak nyala di hati kami Pak. Oke, baik-baik. Saya sudah mengerti. Kamu saya pecat. Lo dipecat. Saya tidak suka ada penghambur uang di kantor saya. Daripada beli motor begini banyak, lebih baik untuk kemaslahatan masyarakat, untuk memajukan ekonomi dan stabilitas Kota Kotok. Wah ternyata Bapak selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Security. Goblok. Bre, cuma mau ngingetin, kali aja lupa. Teh Kotok tuh genrenya komedi. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Encu, baru sampai ya? Iya kek, mau minum dulu. Es batu di mana kek? Itu di freezer, ambil aja. Kek, Encu? itu pulpen kenapa dipajang kek? Oh, pulpen itu adalah pulpen legendaris. Cuma ada satu pulpen seperti itu di dunia ini. Kamu mau tahu kenapa? Iya mau. Jadi, pada zaman dahulu kala. Bre, pinjem dah bentar, pulpen. Ya ampun, kenapa masih sekarang sih? Pulpen pinjem bentar. Kamu buat apaan? Ya buat nulis, masa buat nyolok pantat orang lu mau kok colok? Ya tapi ya pulpen gue cuma satu, bre. Gimana dong? Lagi gue pakai nih. Nah itu bukan pulpen lu tuh. Lah iya bener juga sih goblok. Ini kayaknya tadi nggak bisa deh. Ini habis ini tintanya ini. Mana ada pulpen tintanya habis. Lah ya bener. Dia mah nggak percayaan. Udah lah, buru. Pinjem pulpen bentaran doang anjir. Dih, nggak bisa beneran ya? Ini tintanya habis beneran, Bre? Iya. Tadi kan gue juga bilang gitu. Gak mungkin, gak. Di dunia ini belum pernah ada pulpen yang dipakai ambil tintanya benar-benar habis. Selalu karena hilang, lupa taro, terus Dipinjam teman terus nggak dibalikin. dipinjam teman terus gak dipinjam semua teman kecuali gua, terus gak dibalikin. Ini kalau ditulis gak keluar tuh biasanya kalau nggak gara-gara diisap-isap, ujungnya kotor atau enggak dia tintanya habis. Hah? Seriusan udah habis? Tintanya habis. Kakek menjadi orang pertama yang punya pulpen yang tintanya habis. Dalam sejarah umat perpulpenan belum pernah ada satupun pulpen yang tintanya habis. Semenjak saat itu hidup kakek jadi berubah. Ini dia, Tony si pemilik pulpen yang tintanya habis. Silakan, ini piagamnya. Ini merupakan pertama dan satu-satunya rekor pemegang pulpen yang tintanya habis. Gak akan ketemu lagi sama yang kayak begini nih, 50 tahun, 100 tahun, tak kapan tahun kamu udah gak ngerti dah. Emang gimana sih mas ceritanya, kok bisa gitu? Pulpen mas tintanya habis tuh kok bisa? Saya jujur sih cuma pakai aja ya. Kayak biasa aja gitu. Orang pakai pulpen gimana sih? Saya juga nggak sadar tuh kok tahu-tahu habis. Emang kapan mas
Mas pertama kali sadar kalau pulpen Mas tintanya udah mau habis? Ya waktu teman saya mau pinjam pulpen tuh. Saya kan orangnya nggak pernah ngasih pinjam pulpen ya. Tapi waktu itu teman saya main rebut aja. Tiba-tiba tintanya habis mbak. Oh, jadi justru itu nggak direncanakan ya Mas ya? Ya betul mbak. Ngalir aja gitu, tahu-tahu habis aja. Nah iya betul-betul mbak. Itulah sejarah pulpen yang legendaris itu. Sekarang jadi pajangan doang palingan. Oh gitu. Kek boleh pinjem nggak? Ya cuma ada satu.